Kemarin, Rabu 28 Mei 2025, mungkin menjadi hari yang paling emosional bagi Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, masih mendekam di dalam tahanan karena kasus yang dialaminya belum kunjung dilimpahkan dari pihak penyidik kepada pengadilan. Putri sulung Nikita Mirzani atau yang akrab kita kenal sebagai Laura Meizani Mawardi merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Dari bilik tahanan, Nikita Mirzani pun menitipkan pesan ulang tahun yang begitu menyentuh dengan unggahan foto-foto dan kebersamaannya dengan Laura atau Loli sejak masih kecil. That wonderful adventures, the places I had planned for us to go. Well, some of that we did, but most we didn't, and why I just don't know. Kemarin juga merupakan hari yang cukup emosional bagi Nikita Mirzani, lantaran menjadi hari pertama bagi Nikita Mirzani untuk menggugat balik sang rival, yaitu Reza Gladys, atas dugaan kasus suap prestasi. Hari ini adalah sidang pertama atas gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap RJ. Ya, dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Insya Allah hari ini adalah sidang pertama. Ya, saya akan menunggu sesuai dengan jadwal yang ada di ruang 5. Ini sidang perdata, gugatan wan prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Ya, sidang perdana atas gugatan balik Nikita Mirzani kepada Reza Gladys akhirnya digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun setelah pemeriksaan berkas dari pihak tergugat maupun pihak penggugat, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan lantaran ada pihak yang tidak hadir, yaitu Reza Gladys sendiri. Dalam dugaan kasus wan prestasi ini, Nikita Mirzani sendiri menuding Reza Gladys sudah melakukan tindak ingkar janji atas perjanjian lisan, dikarenakan Nikita pernah diberi uang sebesar 4 miliar rupiah dengan permintaan agar produk milik Reza Gladys direview dengan baik, tapi belakangan uang 4 miliar rupiah ini justru dipersoalkan kembali dengan dalih bahwa Nikita telah melakukan pemerasan kepadanya. Satu yang harusnya Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse, belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya, kejadian November terus ada kalimat nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu nanti sampai materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih cepatnya. Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Selanjutnya, Nikita Mirzani tidak hanya mengajukan gugatan perdata dugaan kasus suap prestasi, melainkan juga gugatan telah mengalami kerugian imaterial selama ia mendekam di dalam tahanan. Pasalnya, kasus dugaan pemerasan yang dialaminya belum kunjung P21, hingga nasib Nikita pun terkatung-katung di dalam tahanan kepolisian. Masa tahanan sementara kepada Nikita Mirzani saja sudah diperpanjang berkali-kali. Maka, atas kejadian tak mengenakan yang harus dialami, Nikita layangkan tuntutan biaya ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah, di mana pihak yang ikut menjadi tergugat adalah kepolisian, kejaksaan, juga sebuah perusahaan. Hal ini terpaksa dilakukan Nikita Mirzani lantaran selama mendekam di dalam tahanan, banyak sudah kerugian imaterial yang dialami, mulai dari tak bisa bekerja untuk mencari nafkah, terutama bagi ketiga anaknya,
banyak kontrak kerja harus batal. Dan yang terakhir adalah nama baik Nikita sendiri telah tercoreng di mata masyarakat luas. Itu adalah kerugian immaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian immaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak semenuhnya ada di tangan majelis hakim. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, dia juga tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil. Tidak ada satupun anaknya dari 3 itu yang bisa mencari nafkah kecuali Nikita Mirzani. Wajar kalau dia menuntut kerugian immaterial sebesar 100 miliar. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka NK bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan gitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas Presiden Kejagung dan masa pertahanannya. Nah yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Dan kan hanya melapor adanya dugaan tidak pidana.